Hak yang pertama adalah al-imanus sadiqu bihi sallallahu alaihi wasallam wa tasdiquhu fima ata bihi. Kata para ulama kita adalah al-imanus sadiqu bihi. Beriman kepadanya dengan keimanan yang benar. Beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan yang benar. Wa tasdiquhu fima ata bihi, dan kita membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas apa yang beliau datang dengannya. Atas apa yang beliau datang dengannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak datang kepada kita kecuali beliau menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita dengan membawa risalah Allah, dengan membawa syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk keimanan kita kepada beliau adalah membenarkan syariat yang beliau bawa. Membenarkan risalah yang beliau bawa, yang diperintahkan oleh Allah untuk beliau sampaikan kepada umatnya. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbika. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengimani beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa aminu billahi wa rasulih wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa aminu billahi wa rasulih." Maka hendaklah kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hak beliau yang paling pertama, jemaah sekalian. Kita tidak boleh ragu bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh ragu bahwa beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat agama ini. Kita harus mengimani dengan keimanan yang benar, dengan keyakinan yang kuat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mengimani juga bahwa beliau adalah nabi dan rasul yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad bukanlah bapa dari salah seorang kalian, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengimani dengan keimanan yang kokoh, dengan keimanan yang kuat bahwa beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa-aminu billahi wa rasulih." Dan hendaklah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "An-nabiyil ummi", yaitu seorang nabi yang ummi. Seorang nabi yang ummi maksudnya la yaktub wa la yaqra. Seorang nabi yang tidak menulis dan juga tidak bisa membaca. Nabi Muhammad SAW tidak bisa menulis. Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca. Tapi ini bukan kekurangan untuk syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak. Akan tetapi justru itu membuktikan bahwa Al-Qur'an yang Nabi Muhammad SAW bawa adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala dan bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Seandainya ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad SAW, karangan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, orang-orang terdahulu mengatakan Al-Quran ini hanyalah dongeng-dongeng belaka,
hanyalah cerita-cerita orang-orang terdahulu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Seandainya ada orang yang mengatakan itu sampai dengan hari ini dan memang masih ada, maka katakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang ummi. Nabi Muhammad adalah Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bagaimana beliau bisa datang dengan sesuatu yang sangat luar biasa seperti Al-Quran. Ketika kita yakini bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang Allah jadikan sebagai Nabi dan Rasul, dan beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, maka berarti Al-Quran ini bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Berarti dia adalah sesuatu yang benar-benar merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad tidak dapat menulis dan tidak dapat membaca. Kita mengimani beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa aminu billahi wa rasulih an-nabiyyil ladzi ummi. Kita beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, yaitu Nabi yang ummi, la yaktub wa la yaqra. Tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi yu'minu billahi wa kalimatih, yaitu Nabi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalimat-kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka ikutilah Nabi tersebut. Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam ayat ini jemaah sekalian bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya, mereka adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang kafir. Karena orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang memang membuktikan keimanannya kepada Allah dan keimanannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hak pertama yang harus kita berikan kepada Nabi Muhammad jemaah sekalian adalah keimanan kita yang benar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini sepenuh hati kita bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, bahwa beliau adalah nabi pilihan Allah, bahwa beliau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa beliau telah menyampaikan risalah agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kita membenarkan apa yang beliau sampaikan meskipun mungkin ada perkara yang belum sampai logika kita ke situ, namun kita tetap harus mengimani dan membenarkan hal tersebut selama itu benar-benar keluar dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad tidaklah beliau berucap kecuali atas bimbingan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad tidak berucap dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam.